Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kisah Islam, kali ini kita akan membahas sebuah cerita dari salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku adalah orang ketiga memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas mengenalkan dirinya. Ia adalah orang ketiga memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Abdul Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahra yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wuhaib adalah kakek Sa'ad dan paman Aminah binti Wahab, yaitu ibunda Rasulullah. Sa'ad dikenal orang karena ia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat bangga dengan keberanian dan kekuatan serta ketulusan iman Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga Nabi pernah bersabda, "Ini adalah pamanku, perlihatkan kepadaku paman kalian." Begitu bangganya Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Keislamannya termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik, hobinya berperang dan orangnya pemberani. Sa'ad sangat jago dalam bidang memanah dan ia sering berlatih sendiri. Kisah keislamannya sangatlah cepat dan ia pun menjadi orang ketiga dalam deretan orang-orang yang pertama masuk Islam. Tepatnya yaitu as-sabiqun al-awwalun. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad kepada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa, dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnah bin Sufyan bin Abu Umayyah, adalah seorang wanita hartawan keturunan bangsa Quraisy yang memiliki wajah cantik nan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad menanyakan, "Siapa orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad, wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku orangnya, dan Ali bin Abi Thalib serta Zaid bin Harithah." Seruan ini menutup kalbu Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui Rasulullah. Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, ia pun memeluk agama Islam pada saat usianya baru menginjak 17 tahun. Sa'ad termasuk dalam deretan laki-laki pertama memeluk Islam selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harithah. Setelah memeluk Islam, keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat-sahabat lainnya. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad, sehingga ibunya berkata, "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama barumu itu? Aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Lalu Sa'ad menjawab, "Demi Allah, Bu, aku tidak akan meninggalkan agamaku." Sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat-sangat menyayanginya. Hamnah mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia pun mengancam akan terus melakukan mogok makan. Namun, Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sa'ad berkata, "Wahai ibu, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya
sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan peristiwa yang dialami Sa'ad dalam ayat Al-Quranul Karim. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Al-Quranul Karim, Surat Luqman ayat 15. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah-olah mendengar bersikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah, para sahabat menengok kiri dan ke kanan ke setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam berperang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Pertama, Sa'ad adalah orang pertama melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang mula-mula terkena anak panah, ia hampir selalu menyertai Rasulullah dalam setiap pertempuran. Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Sejarah mencatat, hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia masuk usia 80 tahun. Dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabat agar dikafani dengan jubah yang digunakan dalam perang Badar, perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa ini menghembus nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan yang indah dan nama yang harum. Ia dimakam di permukiman Baqi', makamnya para syuhada. Demikianlah cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, sang sahabat Rasulullah yang terjamin masuk surga. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat kisah Islami sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.